Tahun 1989, seorang anak bernama Joshua Sweet atau Jojo lahir di Jakarta. Ayahnya seorang Protestan asal Manado dan ibunya yang juga Kristen membesarkan Joshua dengan harapan besar. Sejak kecil, ia rajin ikut sekolah minggu, ibadah di gereja Duta Injil. Saat kelas 3 SMA tahun 2006, ia dibaptis di Manado. Ayahnya yakin kelak anak ini akan menjadi pendeta. Tapi hidup berkata lain. Dunia malam, musik keras, minuman beralkohol, dan narkotika mulai mengisi hari-harinya. Dari pengguna, ia menjadi penghedar. 2 tahun lebih, ia jarang pulang. September 2011, saat usianya 22 tahun, ia ditangkap polisi dengan sabu dan ekstasi di tangannya. Penjara Salemba jadi rumah barunya. Di ruangan penuh sesak, ia melihat hal yang tak biasa. Napi-napi yang tenang, bersujud 5 kali sehari. Ia penasaran, lalu mencoba belajar wudhu, gerakan sholat, hingga membaca Iqra. Semakin hari, ia merasakan ketenangan itu ikut masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di dunia malam maupun di kehidupan sebelumnya. Hingga pada 11 November 2011, ia merasa ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, tapi panggilan hati. Dengan hati bergetar, ia pun mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Rutan, meyakini Islam sebagai jalan hidupnya, dan merubah namanya menjadi Muhammad Ali Yusuf. Reaksi ayahnya saat tahu ia mualaf adalah marah besar dan kecewa. Ayahnya merasa harapan untuk menjadikan Joshua seorang pendeta telah hancur. Ayahnya langsung memutus komunikasi selama kurang lebih 4 bulan penuh. Tidak ada telepon, tidak ada kabar, bahkan uang kiriman pun dihentikan. Reaksi ibunya sangat berbeda dengan sang ayah. Saat pertama kali melihat anaknya yang sudah 4 bulan tak bertemu, tubuhnya kurus turun 15 kilo. Ibunya menangis. Namun di tengah air mata itu, ia berkata lembut, "Kalau ini jalan hidupmu, jalani." Tidak ada kemarahan, hanya rasa iba dan doa. Adik-adiknya pun terkejut, tapi mereka melihat perubahan nyata pada sosok sang kakak, yang dulu keras dan temperamental menjadi lebih sabar, tenang, dan penuh perhatian. Perlahan, hati mereka terbuka. Beberapa waktu kemudian, adik-adiknya mengikuti jejak sang kakak untuk bersyahadat, disusul ibunya yang akhirnya masuk Islam. Tinggal ayah saja yang belum. Bebas tahun 2014, ia menolak ajakan teman-teman lama untuk kembali ke dunia kelam. Ia memilih segera menikah dengan seorang muslimah yang dikenalnya lewat kunjungan keluarga di penjara demi menjaga diri. Kini, Muhammad Ali Yusuf aktif berdakwah, membimbing mu'alaf, dan mengajar agama. Ia selalu berkata, "Kalau bukan karena penjara, aku mungkin tak akan pernah mengenal Allah. Dulu aku mencari kesenangan, sekarang aku temukan kebahagiaan yang tak pernah hilang." Allahu Akbar. Masya Allah pemirsa, hari ini Bitung menjadi saksi haru. Pendiri Gereja Apostility Sanggar Filipin, Bapak Albert Sumolang, akhirnya mendapat hidayah dan memeluk Islam. Subhanallah tabarakallah fikum. Selamat datang Bapak Pendeta. Lalu ini tanda-tanda apa ya pemirsa? Ada yang tahu? Dengan tamu ya, bernama Pak Albert Sumolang. Usianya sudah 63 tahun ya. Salah satu pendiri gereja di Pantai Dodi. Samping LPG. Oh, apa namanya itu dulu Pak? Apostolit itu Sangir Filipin. Dari bawah Gereja Pembaharuan Iman Rasuli. Hari ini menyatakan ingin memeluk Islam ya. Iya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Ana Muhammadan Abduhu Abduhu wa Rasuluhu wa Rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin.